Hello, dengan Bang Review di sini. Jadi beli iPhone buat sebagian orang merupakan sebuah achievement unlock. Ada yang bangga banget, ada yang biasa aja, ada yang sampai bosen kayak aku ya. Ya jujur rasa excitednya untuk beli iPhone itu tidak kayak dulu, mungkin karena aku ini ya become so numb ya. I can feel you're there. Lagunya gitu ya. Nah, jadi ada 5 kebiasaan yang selalu aku lakuin ketika punya iPhone baru, ketika beli iPhone baru, yaitu sebagai berikut. Jadi kebiasaan yang pertama tentu adalah bersyukur. Terima kasih Tuhan sudah diberi kesempatan untuk nikmatin iPhone baru. Terima kasih ginjal masih 2. Terima kasih belinya nggak pakai pinjol. Semoga dengan iPhone yang baru ini aku bisa berkarya lebih baik lagi. Ketik amin di kolom komentar. Dan salah satu wujud syukur adalah tak lupa untuk posting ke sosmed ya, ke Instagram. Bukan bermaksud pamer, tapi biasanya orang kalau posting hal-hal yang berbau, ya anggap aja pamer. Engagementnya ternyata gede di tanah air dan aku heran ya, kok bisa gitu ya? Ya emang konten flexing paling payu ya, paling laris manis biasanya sih gitu. Tapi jujur aku nggak demen pamer ya, tidak baik, tidak berkelas. Anyway, unboxingnya si iPhone 15 Pro ini videonya udah tayang ya pastinya ya, di video sebelumnya. Intinya punya iPhone itu kudu disyukuri banget. Walaupun kelengkapan fiturnya kalah komplit dengan flagship Android sekelasnya. Bahkan suka telat fitur baru yang dihadirin ya, ini baru aja dapat USB-C coy, sebuah inovasi ya. Sebuah inovasi yang sangat... Tapi yang namanya iPhone selalu laris manis sih. Aku rasa berkat UI, UX, kemudian brand image yang lebih berkelas. Punya iPhone di zaman now itu ibaratnya kayak punya perhiasan emas ya. Ya intinya buat show off lah. Kalau generasi boomer dulu show offnya pakai gelang atau anting yang gede-gede emas ya. Kalau sekarang cukup bawa iPhone. Kemudian kebiasaanku yang kedua adalah ketika punya iPhone yaitu cek fisiknya secara mendetail ya. Bodinya, layarnya, fungsinya, ini itu segala macam. Ini penting terutama kalau kalian belinya online, kagak beli langsung di toko offline-nya AirAjaya Group ya, di iBox dan kawan-kawannya. Which is authorized resellernya Apple di tanah air. Kalau Apple Store yang beneran kan sampai saat ini tidak ada ya di Indonesia, nggak tahu kenapa. Jadi kalau beli offline kan pengalamanku dulu tahun-tahun sebelumnya kalau beli offline selalu dicek terlebih dahulu ya, di unboxing sama karyawannya, dicek ini itu segala macam. Kalau ada cacat sih katanya bakal langsung di replace di tempat. Nah kalau belinya online nggak tahu apakah kebijakan tersebut juga berlaku. Correct me if I'm wrong. Habis itu kebiasaanku yang ketiga ketika punya iPhone baru, ketika beli iPhone baru adalah mentransfer seluruh konten dari iPhone yang lawas ke iPhone yang baru secara seamless, secara wireless. Jadi pas aku unboxing kemarin, si iPhone 14 Pro-nya langsung detect kehadiran si 15 Pro-nya. Secara otomatis ngasih opsi untuk langsung transfer data pada awal setup. Ya singkatnya adalah kedua iPhone-nya baik yang lawas maupun yang baru kudu terkoneksi ke Wi-Fi yang stabil untuk melakukan prosedur tersebut. Terus ikutin aja petunjuknya di layar ya, gampang ya. Dan setelah prosesnya selesai kurang lebih aku prosesnya lebih dari sejam sih, agak lama ya. Maka iPhone yang baru akan memiliki konten yang identik dengan yang lawas. Identik di sini adalah dari segi tampilan, dari aplikasinya, dari isi galeri, settingan, semuanya bakal sama persis dengan yang lawas. Jadi nggak perlu diutik-utik lagi, langsung dipakai aja iPhone yang baru. Jadi nggak perlu lagi transfer secara manual ya. Metode yang manual-manual sudah basi. Setelah itu yang keempat ya, kebiasaanku setelah punya iPhone baru atau beli iPhone baru, yaitu jangan lupa untuk lakuin sistem update. Di-update iOS-nya ke versi yang terbaru, karena iPhone keluaran terbaru pastinya mengusung fitur baru dan terkadang fitur baru tersebut masih kurang sempurna implementasinya. Sehingga kudu di-improve ya sistem update, jadi nggak perlu ragu untuk melakukan update ya, nggak usah takut iPhone-nya lemot, apalagi kalau iPhone-mu adalah keluaran terbaru. Ya iPhone terkenal dengan tingkat security-nya yang tinggi, makanya ya di-update aja lah, nggak usah ragu ya. Sekarang ini merupakan era di mana sistem update tidak bikin iPhone-mu lemot ya, seharusnya gitu ya. Yang jadi concern adalah pastiin bahwa battery health-mu tidak dalam status service, karena itu yang bikin lemot. Dan lanjut ke kebiasaanku yang kelima, which is yang terakhir, yaitu adalah pakein proteksi biar tidak tekdung. Tekdung lagi. Maksudnya biar kalau jatuh ya amit-amit tidak gores, tidak retak, atau tidak pecah.
Jadi proteksi layar iPhone 15 Pro ini aku pakein tempered glass merek ESR karena masangnya gampang, bubble-nya pasti hilang. Dari segi visual layar juga aku rasa sangat minim penurunan kualitas. Kalau untuk case-nya ini aku baru aja pakein case Apple leather case, harganya sejuta. Sejuta tapi bohong ya, harganya cuma 200 ribuan karena ini KW super duper. Bentuknya aku rasa nyaris identik dengan aslinya. Build quality-nya baik, rapi, button-buttonnya presisi, begitu pula lubang-lubangnya. Aku nggak nemuin imperfection pada wujudnya, bener-bener perfect lah, mantap. Sedikit keluhanku adalah untuk nyopot case-nya agak susah ya, kudu diremet-remet ya. Tapi pemakaian semingguan ini sekarang case-nya lebih gampang dibuka karena ya mungkin sudah rada longgar ya. Tidak sesempit dulu pada waktu awal aku pasang. Jadi yang aku demen dari case-nya adalah dimensinya singset ya, dan proteksinya aku rasa cukupan lah, bukan memberikan proteksi yang terbaik, tapi aku rasa ya buat penggunaan casual udah cukup. Singkatnya adalah HP Mi Hill sudah sewajarnya untuk dikasih proteksi kayak gini, apalagi produk-produknya Apple, soalnya kalau sampai servis terbilang relatif mahal cuy. Bahkan beberapa followerku ada yang cerita, doi mau klaim garansi aja dipersulit pada toko-toko tertentu ya. Tapi pengalamanku pribadi untuk klaim garansinya si Apple gampang sih ya. Dulu aku punya MacBook Pro, masih garansi ya. Mobonya matot nyata ya, mati total, nggak mau hidup. Terus diganti mobonya dengan yang baru. Pengerjaan nggak nyampe 7 hari dan sangat memuaskan servisnya. Itu di iBox Pakuan Jogja. Tapi kalau kalian ada experience tersendiri soal klaim garansi iBox atau servis di iBox, silahkan di komen aja ya. Aku juga kepo soalnya. Apakah ada yang punya pengalaman buruk atau baik, silahkan di komen aja. Ya itu tadi sedikit sharingku 5 kebiasaan ketika punya iPhone baru. Kalau kalian punya kebiasaan yang lain silahkan di-share aja ya. Siapa tahu bisa berfaedah buat para pengabdi Apple. Gitu aja dan silahkan kembali bekerja.